Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada Minggu pagi hari ini, Pendeta Max Kapoh. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta Timur. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita terambil dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat yang menyatakan, Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Segenap
Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pengarahan kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 menyatakan, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15 yang menyatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita pada pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Kami menaikkan pujian dan rasa syukur kami kepadamu, ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, yang memungkinkan kami saat ini Bapa berada di tengah-tengah kehendak Tuhan, di mana kami boleh Bapa di surga beribadah. Walaupun saat ini kami terpisah, jemaat berada di rumah, dan kami saat yang bertugas ini melaksanakan tugas di gereja. Tapi kami percaya Tuhan Bapa di surga, lewat teknologi tidak mengurangi arti daripada peribadatanmu. Ya Tuhan Bapa di surga, kami mohon kiranya Tuhan, ketika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir dan menguasai kami. Lalu Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak hanya mampu untuk dapat mengerti, tetapi juga menghayati, dan lebih jauh daripada itu, dapat memberlakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Tuhan sorakan, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 hingga ke-9. 1 Korintus 1 ayat 1 hingga 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah
Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuatu dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala keahliannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hubungan antara Paulus dengan jemaat yang ada di Korintus, saudara-saudara, hubungan yang sangat dekat sekali. Walaupun pada saat Paulus menulis surat ini, saudara-saudara, ia berada di kota Efesus. Tapi karena jemaat ini, saudara-saudara yang kekasih, dibentuk, didirikan, dibangun oleh Yesus Kristus. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, tentu Rasul Paulus, walaupun masa baktinya, saudara-saudara, sudah terpisah, dia sudah menyelesaikan tugasnya, tetapi hubungan dengan jemaat di kota Korintus, relasi hubungan iman itu, saudara-saudara yang kekasih, tidak pernah putus. Jadi saudara-saudara yang kekasih, seringkali saya diingatkan oleh senior saya ketika perpisahan, ketika mutasi, saudara-saudara, ya, seringkali salah. Kenapa, saudara-saudara? Karena seringkali saya mengatakan mantan jemaat. Padahal saudara-saudara yang kekasih, di dalam Kristus sebenarnya tidak ada mantan jemaat. Dia tetap jemaat. Tidak ada mantan pendeta saya, tidak ada. Dalam gereja, saudara, dalam persekutuan orang percaya, tidak ada mantan itu pendeta saya. Tetap dia pendeta. Jadi tidak dipisahkan, saudara-saudara, dengan periodisasi di dalamnya. Nah, seperti halnya, saudara-saudara, hubungan antara jemaat di kota Korintus dengan Rasul Paulus, itu hubungannya sangat dekat sekali, saudara. Paulus membangun jemaat ini kurang lebih hampir 2 tahun. Dan dia, saudara-saudara, yang mendirikan jemaat ini. Walaupun baru seumur jagung begitu, tapi kemudian saudara-saudara, dasar-dasar yang diletakkan oleh Rasul Paulus begitu kuat di dalamnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kota Korintus ini, saudara-saudara, adalah kota perdagangan.
Kota Korintus ini, saudara-saudara yang kekasih, kota pelabuhan. Jadi kalau dari bawah, saudara-saudara, dari benua Australia mau ke atas, saudara, ya, benua Eropa begitu, maka dia pasti akan melewati jalur itu. Pasti singgah di kota Korintus, di kota pelabuhan ini. Demikian juga kalau dari atas, saudara-saudara yang kekasih, dari Eropa, Amerika mau ke Australia, dia pasti mampir di kota Korintus, pelabuhan Korintus ini. Karena itu saudara-saudara, tidak mengherankan kalau kota ini, saudara-saudara, kotanya cepat bertumbuh dengan pesat. Kenapa, saudara-saudara yang kekasih? Nah, itulah ciri daripada kota pelabuhan. Tempat persinggahan itu sehingga terjadi, saudara-saudara, pertukaran kebudayaan. Ada banyak orang-orang, saudara-saudara yang kekasih, yang singgah mampir di situ. Ya, akibatnya terjadi pertumbuhan, saudara-saudara, bagi perkembangan kota Korintus ini. Nah, di tengah-tengah keberagaman daripada kota Korintus, terbentuklah jemaat di situ yang dibangun oleh Rasul Paulus sendiri. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kota metropolitan bisa kita katakan seperti itu. Karena kota ini, saudara-saudara yang kekasih, sangat maju sekali dalam segi kehidupan itu. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, ketika jemaat ini dibangun oleh Rasul Paulus, lalu kemudian tidak lama ditinggalkan, yang terjadi kemudian, saudara-saudara, kota ini yang begitu hiruk-pikuk dengan berbagai macam, saudara-saudara yang kekasih, aktivitas kegiatannya, dari yang baik sampai yang jelek, semuanya ada di kota Korintus ini. Nah, jemaat itu adalah bagian yang terkecil. Belum lama dibangun lalu ditinggalkan karena Rasul Paulus harus menginjili ke tempat yang lain. Tapi karena hubungan antara jemaat kota Korintus ini, saudara-saudara yang kekasih, dengan gurunya, dengan pembinanya itu sangat baik, sehingga ketika Rasul Paulus berada di Efesus, lalu kemudian saudara-saudara ada utusan yang menyampaikan berita kepada Rasul Paulus ketika di Efesus. Dia mendengar kabar, saudara-saudara yang kekasih, bahwa jemaat ini terancam untuk pecah di dalamnya. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan terancamnya jemaat ini untuk pecah, saudara-saudara? Tadi, saudara-saudara yang kekasih, bahwa jemaat ini beragam. Berbagai macam suku bangsa ada di situ, saudara-saudara yang kekasih. Tentu berbagai macam karakter yang ada. Sebenarnya, saudara-saudara, keberagaman itu merupakan kekayaan. Tapi kalau tidak mampu untuk dikelola, saudara-saudara, bisa menjadi ancaman untuk pecah. Apalagi, saudara-saudara yang kekasih, di jemaat Korintus ini ada jemaat yang latar belakang dari kehidupan keyahudian, atau latar belakang, saudara-saudara, daripada orang-orang Yahudi. Dan selebihnya itu, saudara-saudara yang kekasih, adalah para pendatang. Sehingga saudara-saudara, mereka yang latar belakang Yahudi itu sangat mengagungkan Taurat Tuhan. Sementara yang berlatar belakang non-Yahudi, saudara-saudara, berlatar belakang Yunani, saudara-saudara, sangat mengagungkan kehidupan, saudara-saudara yang kekasih, yang bebas. Mereka menganut, saudara-saudara, dunia Helenistik. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kelompok keyahudian ini, saudara-saudara, orang-orang yang menjadi Kristen latar belakang Yahudi, merasa, saudara-saudara, mereka lah orang yang paling berhak. Karena dari keyahudian, saudara-saudara, lalu kemudian keselamatan itu, saudara-saudara, menjadi keselamatan yang juga dibagikan bagi bangsa-bangsa lain. Tapi pertama-tama adalah dari orang Yahudi atau orang Israel. Itulah yang menyebabkan, saudara-saudara, orang Kristen asal Yahudi di Korintus ini merasa besar kepala. Merasa dia yang paling berhak untuk segala pelayanan-pelayanan yang ada dalam. Merasa yang paling terhormat di dalamnya. Hal yang lain juga, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Sementara orang-orang yang bukan Yahudi, saudara-saudara, mereka ini dipengaruhi oleh para pengajar-pengajar sesat atau guru-guru palsu di dalamnya. Yang guru-guru palsu ini, saudara-saudara, dia berafiliasi dengan filsafat-filsafat Yunani, saudara-saudara. Antara lain, saudara-saudara yang kekasih, mereka tidak mengakui adanya kebangkitan tubuh jasmani ini. Padahal, saudara-saudara, kebangkitan itu adalah kebangkitan yang utuh, jasmani dan rohani. Mereka hanya mengakui, saudara-saudara, adalah kebangkitan jiwa saja, bukan kebangkitan tubuh. Nah, saudara-saudara, mereka memahami bahwa tubuh ini kotor. Karena itu tubuh itu tidak bisa diselamatkan. Karena itu, saudara-saudara, tubuh ini, saudara-saudara, karena dia tidak masuk ke dalam kerajaan sorga, saat ini bagi mereka saat itu, saudara-saudara yang kekasih, ya, karena tubuh ini kotor, biarlah dia kotor, saudara-saudara. Petiklah kebahagiaan hari ini, lakukanlah segala sesuatu. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, ketika kota ini, saudara-saudara, kota metropolitan di kota Korintus ini sangat bebas sekali, sangat cocok dengan kehidupan aliran daripada Yunani ini. Guru-guru palsu ini, saudara-saudara yang kekasih. Maka tidak mengherankan kemudian kalau orang-orang Kristen asal Yunani ini, saudara-saudara yang kekasih, kemudian saudara-saudara membiarkan tubuhnya, saudara-saudara yang kekasih, untuk diperlakukan sebebas-bebasnya. Dengan kata lain, mereka tidak menjaga tubuhnya sebagai bait Allah yang kudus di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara tidak mengherankan kalau orang-orang di kota Korintus ini, saudara-saudara, saat itu terkenal dengan kebejatan moralitas mereka. Segala bentuk, saudara-saudara, dosa itu ada semuanya di kota Korintus. Dari dosa yang paling kecil kalau mau dikatakan seperti itu, sampai yang paling besar pun ada, saudara-saudara. Jadi kota ini, saudara-saudara yang kekasih, sangat bejat. Dan di tengah-tengah kota itu ada jemaat Kristen, saudara-saudara. Ada orang percaya yang mau tidak mau juga, saudara-saudara yang kekasih, pasti akan terpengaruh di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara, jemaat ini tidak dalam kesatuan, tidak dalam keutuhan di dalamnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana menghadapi konflik yang mengancam pada perpecahan, saudara-saudara yang kekasih. Rasul Paulus ketika berada di Efesus, ketika mendengar hal ini, dia menasehatkan. Dan ini sebenarnya adalah surat pastoral, saudara-saudara yang kekasih. Nasihat-nasihat, saudara-saudara yang kekasih, untuk mengingatkan jemaat di kota Korintus. Perhatikan, saudara-saudara, pada ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat dikatakan, saudara-saudara, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus itu bukan saja, saudara-saudara, berbicara tentang pembebasan manusia dari kuasa dosa sesungguhnya. Tetapi juga, saudara-saudara, di balik itu, saudara-saudara yang kekasih, karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus sesungguhnya merupakan pemberian tugas. Tugas menjadi saksi Kristus, saudara-saudara yang kekasih. Nah, tugas menjadi saksi Kristus itu berarti, saudara-saudara, karya penebusan Kristus bahwa mereka ini adalah milik Allah. Kalau menjadi milik Allah berarti menjadi ahli waris kerajaan Allah. Berarti, saudara-saudara yang kekasih, menjadi anak-anak Allah di dalamnya. Saudara-saudara, status menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara, mempunyai konsekuensi di dalamnya. Itu artinya, saudara-saudara yang kekasih, antara anak dan bapa itu mesti satu karakter di dalamnya. Tidak mungkin saudara-saudara mengaku anak kalau tidak sama dengan bapaknya. Ada pepatah, saudara-saudara yang kekasih, buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Saudara-saudara,
saya jadi teringat waktu saya masih SMA, saudara-saudara, itu ada seorang rekan, kami punya kelompok belajar dari berbagai macam suku di dalamnya. Lalu ada salah satu teman, dia berasal saudara-saudara dari Padang, ya. Terus kemudian dia lama waktu itu dari masa kecil, dari lahir sampai dengan sudah SD atau SMP, dia tinggal di Ambon. Setiap kali kami belajar, saudara-saudara, kami selalu meledekin teman kami ini. Namanya Herman, saudara-saudara, seingat saya. Setiap kali kami belajar, kami ledekin dia. Kenapa, saudara-saudara yang kekasih? Karena dia, saudara-saudara, ya, dia bukan orang Ambon, tapi rambutnya keriting begitu. Karena itu kemudian kami sebagai teman-temannya selalu meledek dia, ya, selalu saudara-saudara mengejek dia. Kita selalu katakan, salah-salah kamu, ini bukan orang Padang begitu ya, tapi orang Ambon. Dia langsung marah, kita dikejar, saudara-saudara yang kekasih. Sebenarnya pesan daripada cerita ini, saudara mau mengatakan, ya, pasti saudara-saudara antara anak dan bapak itu punya kemiripan di dalamnya. Ya. Kalau bapak rambutnya lurus, biasanya anaknya lurus juga begitu ya. Walaupun mungkin ada kemungkinan yang lain. Ya. Kalau bapaknya rambutnya keriting, pasti anaknya bisa keriting begitu ya. Seperti itu. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih, sama juga ketika kita menjadi milik Allah, menjadi anak Allah, pasti karakter daripada Bapa kita menurun kepada kita, saudara-saudara. Apa artinya itu, saudara-saudara yang kekasih? Salah satu karakter Tuhan, dalam hal ini saudara-saudara yang kekasih, sifat daripada Tuhan itu adalah kudus adanya. Kudus itu berarti saudara-saudara terpisah daripada yang najis-najis. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, ketika kita menjadi anak Allah, menjadi milik Allah, harusnya kita, saudara-saudara yang kekasih, terpisah. Harusnya kita beda, saudara-saudara yang kekasih. Kalau di sana ada kebejatan, di sana ada kerusakan moral, maka kita harus tampil beda. Kita harus tampil, saudara-saudara, menebarkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kalau di sana, saudara-saudara, ada kemerosotan moral, seharusnya spiritualitas saudara-saudara, anak Tuhan justru semakin dapat diperlihatkan sebagai garam dan terang di dalamnya. Tetapi kenyataannya, saudara-saudara yang kekasih, justru anak-anak Tuhan sebagian besar itu, saudara-saudara yang ada di jemaat Korintus, terbawa arus, saudara-saudara. Apalagi ketika kemudian ajaran-ajaran sesat itu, guru-guru palsu mengatakan bahwa keselamatan itu tidak soal tubuh manusia. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, yang diselamatkan itu adalah jiwa. Sehingga tubuh ini, saudara-saudara yang kekasih, kotor katanya, biarlah dia kotor, dan kemudian tubuh kita yang ada bait Allah sesungguhnya itu, biarlah tercemar. Kita bisa melakukan apa saja, saudara-saudara, sebebas-bebasnya. Padahal tadi namanya anak Allah, Allah yang adalah kudus, saudara-saudara yang kekasih, berarti tubuh kita juga adalah kudus yang harus dijaga di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Demikian juga saudara-saudara, keberagaman tadi, saudara-saudara yang kekasih. Ada berbagai macam orang-orang yang ada di kota Korintus, termasuk juga di jemaat. Latar belakang keberagaman ini, saudara-saudara yang kekasih, seharusnya merupakan kekayaan di dalamnya. Tapi saudara-saudara yang kekasih, kalau itu tidak dikelola dengan baik, dan itu yang terjadi, saudara-saudara, di jemaat kota Korintus juga, keberagaman justru memicu mereka kepada perpecahan di dalamnya. Apalagi saudara-saudara, hal lain juga yang terjadi, saudara-saudara, di jemaat Korintus ini, ya, karena berbagai macam karunia-karunia yang ada di dalamnya. Memang saudara-saudara, tersirat juga dalam bacaan Alkitab ini, bahwa ketika kita menjadi milik Allah, menjadi kepunyaan Allah, menjadi anak Allah, saudara-saudara yang kekasih, maka kita menjadi orang yang kaya, diangkat menjadi orang kaya. Bukan kaya secara materi, tapi kaya dalam berbagai macam karunia di dalamnya. Namun sayangnya, saudara-saudara yang kekasih,
Bagi orang-orang yang latar belakang Yahudi, saudara-saudara, yang mereka memiliki bahasa roh, saudara-saudara yang kekasih, sementara yang lain seperti orang-orang latar belakang Yunani itu kepintaran-kepintaran, ya. Mereka menganggap saudara-saudara itu karunia-karunia yang paling bawah begitu. Sementara karunia untuk berbahasa lidah, berbahasa roh, saudara-saudara yang kekasih, oh itu karunia yang utama. Sehingga terjadi saudara-saudara yang kekasih, seolah-olah karunia-karunia itu ada saudara-saudara tingkatannya di dalamnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Inilah juga saudara-saudara yang memicu perpecahan di tengah-tengah tubuh Kristus di jemaat di kota Korintus di dalamnya. Orang-orang Yahudi yang mempunyai banyak saudara-saudara yang kekasih, karunia-karunia roh itu saudara-saudara merasa bahwa mereka lah yang paling berhak untuk mengatur pelayanan di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa rahasianya saudara-saudara yang kekasih yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Bacaan kita tadi saudara-saudara ayat yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Ternyata saudara-saudara yang kekasih, karya Allah di dalam Yesus Kristus, penebusan di dalam Yesus Kristus itu saudara-saudara yang kekasih, itulah seharusnya yang memicu orang percaya untuk senantiasa bersyukur. Walaupun saudara-saudara yang kekasih terjadi silang pendapat di dalamnya. Terjadi saudara-saudara yang kekasih tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan yang dihadapi. Tetapi kemudian tetap saudara-saudara yang kekasih oleh kasih karunia Allah itu bisa menerima satu dengan yang lain. Dengan melihat saudara-saudara yang kekasih bahwa kasih karunia Allah jauh lebih besar. Kasih karunia Allah itu saudara-saudara yang mampu saudara-saudara menerima sesama kita yang berbeda itu saudara-saudara yang kekasih. Karena sesungguhnya kita berasal dari satu roh yang sama di dalamnya. Semua karunia-karunia itu saudara-saudara yang kekasih, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semuanya berasal dari roh yang sama, yaitu Roh Kudus sendiri. Kalau itu yang dipahami saudara-saudara yang kekasih, maka semua yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan pelayanan-pelayanan, seharusnya saudara-saudara yang kekasih kita senantiasa bersyukur di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui ucapan syukur itu saudara-saudara yang kekasih, nah kita menjadi orang-orang yang tidak mempunyai beban di dalamnya. Kalau kita saudara-saudara yang kekasih sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan tugas menjadi saksi-saksinya saudara-saudara. Kalau kita tidak mampu dalam hidup dan kehidupan ini saudara-saudara mengajak orang lain untuk tahu bersyukur, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, maka tugas dan panggilan itu saudara-saudara menjadi satu beban bagi hidup dan kehidupan kita. Bukan merupakan satu anugerah di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya nasihat daripada Rasul Paulus ini hanya merupakan saudara-saudara nasihat pastoral yang harus jemaat Korintus sendiri yang harus mengambil keputusan di dalamnya. Bahwa sesungguhnya saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, tantangan dan rintangan apapun juga saudara-saudara, kalau kita memulainya dengan melihat akan anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang membebaskan orang percaya saudara-saudara yang kekasih, seharusnya tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu saudara-saudara yang kekasih ada perpecahan di dalam tubuh Kristus tersebut. Inilah yang menjadi konsen saudara-saudara yang kekasih dari Rasul Paulus. Rasa syukur ini saudara-saudara yang kekasih harus menjadi bagian dalam hidup orang percaya. Rasa syukur inilah saudara-saudara yang kekasih yang menyebabkan gereja itu bertumbuh sampai saat ini. Jadi rasa syukur itu saudara-saudara bukan karena kehebatan kita. Rasa syukur itu saudara-saudara bukan karena kita memperoleh apa-apa. Rasa syukur itu saudara-saudara yang kekasih bukan karena keberhasilan yang kita dapatkan. Rasa syukur itu saudara karena kasih karunia Allah itulah yang mendorong kesuksesan kita. Yang mendorong saudara-saudara yang kekasih kita mampu bertahan. Kita mampu saudara-saudara yang kekasih mengasihi. Walaupun kita sendiri sebenarnya saudara-saudara
dalam keadaan kesulitan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, senantiasalah mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur itulah, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan akan memberkati hidup dan kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita bersama mengungkapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mati, persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan kembali, walaupun kami masih terpisah, jemaat beribadah dari rumah. Tapi Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan masih menyapa kami di dalam ibadah secara daring di hari ini Bapa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Kami mohon kiranya oleh kekuatan Roh Kudus, kami tidak saja menjadi pendengar Tuhan, tapi kami dapat menjadi pemberlaku firman Tuhan di dalam kehidupan beriman kami. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk memahami bahwa karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus benar-benar Bapa di surga kami hayati, sehingga ketika kami menghadapi tantangan dan rintangan apa saja, sebagai milik-Mu, sebagai saksi Kristus, kami mampu untuk bersyukur Bapa. Karena dengan bersyukur itulah kami mampu menjadi garam dan terang. Lewat bersyukur itulah Bapa di surga mendorong kami Bapa, membawa kami memiliki kekuatan dan kemampuan untuk tetap setia melayani Tuhan di tengah berbagai rintangan dan tantangan yang ada di dalamnya. Bapa di dalam Yesus Kristus, dengan bersyukur itulah kami menemukan kekuatan di tengah-tengah berbagai rintangan. Kami tidak mudah mengeluh di tengah-tengah berbagai tantangan dan rintangan. Dan di tengah-tengahnya itu Bapa di surga, kami mampu menemukan kehendak Allah yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, biarlah nasihat yang dialamatkan kepada jemaat di Korintus ketika mereka Bapa di surga berhadapan dengan tantangan-tantangan,
baik itu pengajar-pengajar sesat di dalamnya, maupun juga Bapa di surga, dengan berbagai macam keragaman yang di dalamnya Bapa di surga banyak mengagungkan karunia-karunia tertentu yang mengakibatkan jemaat di kota Korintus terancam dalam perpecahan. Bapa di surga, melalui sapaan firman Tuhan ini Bapa, kami diingatkan bahwa karya penebusan Kristus, bahwa sesungguhnya tubuh kami sudah dibayar lunas dan kami telah dikuduskan. Kami menjadi milik Allah, menjadi anak Allah, dan karena itu Tuhan, hidup kami juga harus kudus adanya. Sebagai orang percaya yang Tuhan telah tebus juga, biarlah Tuhan kehidupan kami adalah kehidupan yang kudus, memuliakan nama Tuhan, menjadi garam dimanapun kami berada Bapa di surga. Dan kehidupan kami Bapa di surga ketika diperhadapkan dengan tantangan, kami tetap mampu mengucap syukur di dalam seluruh tantangan dan rintangan yang kami hadapi Bapa di surga. Kami terus mengucap syukur, karena dengan mengucap syukur itulah kami mampu bertahan dalam pelayanan. Dengan mengucap syukur itulah kami mampu menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan shalom Allah. Dengan mengucap syukur itulah mampu atau kelihatan kualitas iman kami Bapa, bahwa kami tidak terpengaruh oleh keadaan, tapi kami terpengaruh oleh karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus yang mengokohkan kami menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan sehati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan untuk upaya-upaya pemerintah kami Bapa, untuk menekan masyarakat agar tidak banyak jatuh korban yang terpapar COVID-19 ini. Biarlah Tuhan, masyarakat benar-benar Tuhan memahami protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati Bapa di surga agar kiranya Tuhan, para medis sebagai garda terdepan juga kiranya memberikan pelayanan yang optimal, sehingga mereka-mereka yang diisolasi boleh Tuhan pulihkan. Dan Tuhan tolong kiranya agar kiranya para medis juga Tuhan dijauhkan dari paparan COVID-19. Berikan imanitas mereka yang kuat dan akhirnya imunitas mereka juga menjadi kuat di dalamnya. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan Tuhan untuk kekasih-kekasih kami yang ditinggalkan oleh karena COVID-19 ini. Tuhan tolong hiburkan keluarga yang berduka dan kuatkan mereka Tuhan Bapa di surga. Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan berkati juga aparat penegak hukum yang berjuang juga, agar kiranya mematuhi protokol kesehatan masyarakat ini. Kiranya Tuhan, perjuangan daripada aparat penegak hukum, Tuhan juga memberkati keluarga mereka, kesehatan mereka pun juga Tuhan sertai dan berkati. Kami berdoa juga Bapa dalam Yesus Kristus untuk gereja-Mu Tuhan. Berkati juga Bapa di surga, jemaat GPIB Surya Kasih ini. Tuhan berkati Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Ruby. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Bruri Wanei. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan berkati pelayanannya bersama-sama dengan rekan sekerja anggota Majelis Jemaat, bahkan juga bersama dengan unit-unit misioner yang lain. Bergandengan tangan bersama-sama untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Biarlah ya Tuhan, Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah seluruh pelayanan ini, agar apa yang diupayakan Bapa di surga untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah jemaat ini boleh nyata di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu juga untuk Majelis Sinode GPIB yang saat ini sedang menggodok untuk jawaban-jawaban daripada jemaat-jemaat, apakah memilih persidangan sinode secara virtual ataupun harus ditunda di bulan Oktober atau ditunda selanjutnya Bapak bisa sampai Oktober tahun depan.
Tuhan, tolong Bapa di surga, keputusan yang diambil, biarlah itu benar-benar Tuhan dapat dijalankan dan dijauhkan dari hambatan-hambatan, kendala-kendala di dalamnya. Kami serahkan Tuhan majelis sinode ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan berkati juga Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur, memberkati BP Mupal di dalamnya dalam melaksanakan tugas-tugas kebersamaan agar boleh didukung oleh jemaat-jemaat yang ada di Jakarta Timur. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan Bapa di surga program-program Mupal Jakarta Timur di dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami juga mau berdoa Bapa di surga. Demikian juga Tuhan untuk saudara-saudara kekasih kami Tuhan yang menderita oleh karena bencana alam, dimanapun mereka berada Bapa di surga, kami mohon kiranya Tuhan mereka-mereka yang mengungsi, kami mohon kiranya Tuhan hadir di sana. Dan pakailah gereja juga untuk menghadirkan damai sejahtera, ikut juga untuk berbagi kasih untuk saudara-saudara kekasih kami yang terkena bencana alam tersebut. Tuhan kiranya memberkati. Bapa Surgawi, akhirnya Tuhan kami mau berdoa Bapa di surga. Demikian juga Tuhan untuk anak yatim piatu, janda, duda-duda di dalam kesulitan-kesulitan hidup mereka karena perjuangan mereka sebatang kara. Mari Tuhan, Engkau hadir dan menyertai, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati Bapa kami yang hadir saat ini, baik yang berada di tempat ini maupun yang bertugas, maupun juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan lindungi jemaat Tuhan agar tidak terpapar COVID-19. Kami serahkan Tuhan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini ada dampak secara ekonomi. Tuhan berkati juga jemaat GPB Setia Kasih yang berdampak ekonominya. Kiranya Tuhan berkat-Mu Engkau alirkan kepada kekasih-kekasih kami tersebut. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang pekan ini dalam tangan Tuhan. Berkati mereka-mereka yang berbahagia sepanjang pekan ini, baik kebahagiaan karena ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun bahtera rumah tangga mereka. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang berbahagia karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun bahtera rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa di surga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati persembahan saudara, dan kita akan nyanyikan lagu dari
Gita Bakti nomor 80, bait pertama dan kedua. Mari bawa persembahan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya, pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah Minggu secara online via YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta yang dilayani oleh hambanya Pendeta Bapak Max Kapoh. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Karis Jakarta Timur.
presbiter yang melayani dan jemaat GPB Surya Kasih bersyukur atas pelayanan Bapak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Jemaat, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 12 Juli 2020, Minggu sepekan ke depan. Ibadah Minggu via YouTube. Disampaikan kepada jemaat, penayangan ibadah melalui YouTube mulai tanggal 12 Juli 2020 dan seterusnya akan ditayangkan bersamaan dengan ibadah Minggu jam 8 pagi. Sedangkan ibadah Minggu di gedung gereja dilaksanakan setiap Minggu pagi jam 8. Protokol kesehatan ketika jemaat beribadah di gedung gereja. Yang pertama, kapasitas tempat duduk yang disediakan adalah untuk 84 orang. Apabila jemaat yang akan mengikuti ibadah diharapkan mendaftar kepada koordinator sektor masing-masing. Yang kedua, bagi jemaat yang mempunyai penyakit bawaan, yaitu darah tinggi, asma, diabetes, paru-paru, gangguan pernapasan, kanker, TBC, gangguan imun, dan jantung, disarankan mengikuti ibadah Minggu melalui online YouTube di rumah masing-masing. Yang ketiga, jemaat diwajibkan selalu memakai masker ketika datang ke gedung gereja. Yang keempat, ketika memasuki ruang ibadah, suhu tubuh akan dicek terlebih dahulu. Jika suhu tubuh melebihi 37,5 derajat, tidak akan diperkenankan memasuki ruang ibadah, disarankan untuk beristirahat di ruang yang akan disediakan dan akan dicek kembali beberapa menit kemudian oleh presbiter bertugas. Namun bila suhu tubuh tidak berubah juga, jemaat disarankan untuk pulang dan beristirahat di rumah. Yang kelima, sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat wajib dan diharuskan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan di halaman gereja. Yang keenam, disarankan untuk membawa cairan hand sanitizer sendiri. Yang ketujuh, jemaat dimohon menempati tempat duduk yang sudah diberi tanda dan akan diarahkan oleh presbiter yang bertugas. Kedelapan, jemaat akan diabsen di pintu masuk sesuai dengan data yang diterima oleh koordinator sektor masing-masing. Kesembilan, jemaat tidak diperkenankan mengobrol pada saat ibadah sedang berlangsung. Kesepuluh, jemaat membawa persembahan yang sudah diisi dalam amplop dan membawanya ke kotak yang tersedia di depan. Amplop disediakan di meja depan. Yang ke-11, dalam memberikan persembahan ke depan ke kotak persembahan, agar dimulai dari baris depan secara teratur dan tetap menjaga jarak. Ke-12, setelah selesai ibadah, jemaat keluar ruangan gereja dimulai dari bangku paling belakang, kemudian diarahkan oleh presbiter bertugas keluar dari pintu utama dan pintu samping, tidak bersalaman satu sama lain. Atas kerjasama jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati persekutuan dan pelayanan kita bersama. Ulang tahun, presbiter bertugas mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 12 sampai dengan Sabtu 18 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte dan lain-lain dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPB Surya Kasih pada setiap hari dan jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara mentransfer, dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI cabang Jatinegara nomor rekening
0122 0100 2232 300. Pelaksana Harian Majelis Jemaat periode 2020-2022. Sesuai dengan surat keputusan Majelis Sinode nomor 4806/6 Romawi 20/20/MS.20 Romawi /KPTS terhitung 30 Juni 2020 menetapkan pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020 sampai 2022 GPB Suryakasi DKI Jakarta dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Pendeta Bruri James Wanei STH. Ketua 1 Penetua Niko Munaisehe. Ketua 2 Diaken Vera Rosdiana Takaleluman. Ketua 3 Penetua Roni Mendur. Ketua 4 Diaken Taufik Abisetia. Ketua 5 Diaken Anton Petrus Nomleni. Sekretaris Diaken Ria Nunumete. Sekretaris 1 Diaken Budi Paramono. Sekretaris 2 Diaken Novita Mariana. Bendahara Diaken Waller Lumban Gaul. Bendahara 1 Penetua Tresno Hadi S. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat melayani bagi pelaksana Harian Majelis Jemaat Masa Bakti periode 2020 hingga 2022. Tuhan Yesus memberkati. Lowongan pekerjaan GPIB Jemaat Suryakasi membutuhkan tenaga umum atau koster yang dengan persyaratan sebagai berikut. Laki-laki usia maksimal 45 tahun, diutamakan warga GPIB Suryakasi, berdomisili di Pondok Kopi dan sekitarnya atau Bekasi Barat. Lamaran disampaikan ke kantor GPIB Suryakasi. Lamaran dikirim selambat-lambatnya tanggal 19 Juli 2020. Yang terakhir, bidang pembangunan ekonomi gereja warga jemaat dapat mengikuti di Warta Jemaat. Dan demikian Warta Jemaat, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu Tuhan Yesus